tengah hiruk-pikuk terminal bus yang penuh dengan teriakan calo dan deru mesin, Miatun, seorang wanita berusia 30-an, dengan sabar merapikan onde-onde di gerobaknya yang sudah mulai berkarat. Mengenakan kebaya coklat sederhana dengan kain batik lusuh, ia menata dagangannya, onde-onde, lemper, kue cucur, dan getuk lindri, dengan telaten sambil sesekali menyeka keringat di dahinya. Anak kecil berusia 8 tahun, Nisa, duduk di sampingnya dengan membawa buku gambar bekas, melukis bunga-bunga dengan pensil warna yang hampir habis. "Enduk, kalau nanti ibu dapat uang lebih, kita beli buku baru ya," kata Miatun dengan nada lembut, meskipun dalam hati ia tahu uang hasil dagang seringkali habis untuk sekadar makan. Setiap hari, Miatun harus tiba di terminal sebelum subuh, mengatur tempat berdagang di bawah bayang-bayang ormas yang menguasai area itu dengan segala aturan pungutannya. Seorang pedagang tetangga bernama Pak Surya, yang menjual minuman, memperingatkan, "Hati-hati, Bu Miatun, Bang Odik dengar ada yang kurang setor, bisa gawat." Miatun hanya tersenyum kecil, "Saya cuma cari makan Pak, masa ia sekadar jual onde-onde pun jadi masalah besar." Di tengah obrolan itu, suara pengeras suara terminal memanggil penumpang untuk bus tujuan Surabaya, sementara aroma gorengan yang baru matang dari gerobak Miatun memenuhi udara. Nisa tiba-tiba menarik kain ibunya, berkata pelan, "Bu, itu mereka datang lagi," sambil menunjuk ke arah beberapa pria berbaju loreng oranye dan coklat yang berjalan mendekat. Miatun meneguk ludahnya, mencoba tetap tenang, meski firasat buruk mulai menggelayuti pikirannya. Bang Odik, seorang pria bertubuh besar dengan kumis lebat dan suara yang kasar, berdiri di depan gerobak Miatun sambil menyeringai, diapit oleh 3 anak buahnya yang tampak seram. "Setoran minggu lalu kurang, Miatun," katanya sambil mengetuk-ngetuk meja gerobak dengan batang kayu. Suaranya menggelegar di tengah keramaian terminal. Miatun menunduk dalam-dalam, tangannya gemetar saat ia menjawab pelan, "Maaf bang, dagangan lagi sepi. Besok saya bayar lebih kalau laku." Salah satu anak buah Bang Odik, pria bertato ular di lengannya, tertawa mengejek. "Ah, alasan, sudah tahu aturan di sini, semua harus ikut." Pak Surya mencoba membantu. "Bang, kasihan Bu Miatun ini janda, masih punya anak kecil, jangan keras-keraslah." Bang Odik langsung menatap tajam ke arah Pak Surya dan menendang gerobak minumannya hingga tumpah. "Diam lu, mau ngatur gua sekarang." Miatun buru-buru meraih kalung di lehernya, menggenggamnya erat seperti mencari kekuatan, sementara Nisa mulai menangis ketakutan. "Besok pagi lu bayar semuanya, plus denda, kalau enggak, habis lu di sini," ancam Bang Odik sebelum pergi dengan langkah penuh arogansi. Miatun hanya bisa menghela napas panjang sambil memeluk anaknya, mencoba menenangkan Nisa yang terus terisak. Di kejauhan, seorang petugas keamanan hanya berdiri tanpa melakukan apa-apa, memperlihatkan betapa kuatnya cengkeraman ormas ini di terminal. Pagi itu, Miatun memutuskan untuk memberanikan diri datang ke terminal lebih awal, berharap bisa menghindari Bang Odik dan anak buahnya. Saat ia sedang menata gerobaknya, tiba-tiba terdengar suara langkah berat mendekat, dan tanpa sempat bereaksi, gerobaknya langsung didorong hingga terbalik oleh anak buah ormas. "Mana duitnya?" "Hah? Jangan pura-pura bodoh Bu," teriak pria bertato sambil melemparkan onde-onde ke tanah, membuat pedagang lain di sekitar terdiam ketakutan. Miatun mencoba melindungi Nisa yang bersembunyi di balik punggungnya, sambil menjawab dengan suara tercekat, "Bang, saya benar-benar belum punya uangnya, dagangan masih baru." Bang Odik muncul dari kerumunan dengan wajah dingin, menatap Miatun seperti seekor serigala yang lapar, lalu berkata, "Kalau nggak ada duit, jual apa saja yang lu punya." Miatun menggeleng kuat-kuat, air matanya mulai mengalir, namun ia tetap berdiri tegak, melindungi dagangannya yang berserakan. "Kalian nggak tahu malu, sudah besar, masih ambil dari yang kecil," katanya dengan suara bergetar, memicu tawa mengejek dari anak buah Bang Odik. Pria bertato tiba-tiba mencabut pisau kecil dari pinggangnya, mendekati Miatun sambil berkata, "Mulutmu tajam juga ya? Mau gue kasih pelajaran?" Sebelum pria itu sempat bertindak lebih jauh, Miatun tanpa sadar meraih kalung di lehernya, dan sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya redup muncul dari kalung itu, membuat semua orang di sekitarnya mundur sejenak. "Kalian akan membayar semuanya dengan darah," bisiknya dengan suara yang hampir tidak seperti dirinya sendiri, membuat pria bertato itu tersentak dan melangkah mundur dengan gugup. Malam itu, setelah semua kejadian di terminal, Miatun duduk sendirian di pojok kamar kontrakannya, menggenggam kalung warisan ibunya yang terasa semakin berat. Saat ia memejamkan mata, ia tiba-tiba merasakan kehadiran yang aneh. Suara seorang wanita tua bergema di kepalanya. "Nak,
waktumu telah tiba, darah keluargamu memanggilmu. Miatun terbangun dengan napas memburu, mendapati tubuhnya diselimuti keringat dingin, sementara kalung di lehernya berdenyut pelan seolah memiliki nyawa. Dalam kilasan bayangan, ia melihat sosok ibunya, seorang wanita tangguh dari desa, melawan para penjajah di masa lalu dengan kekuatan yang serupa. Rawa Rontek, bisik suara itu lagi, membuat Miatun menggigil saat menyadari bahwa darah yang mengalir di tubuhnya membawa kutukan dan kekuatan kuno. Tanpa ia sadari, luka-luka kecil di tangannya yang terkena pecahan piring di terminal mulai sembuh dengan sendirinya, membuatnya semakin bingung dan takut. Ketika Nisa terbangun karena mimpi buruk, Miatun langsung memeluk anaknya erat-erat, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah hayalan. Namun, suara itu terus menggema di pikirannya. Kamu tidak bisa mati sampai keadilan ditegakkan. Di saat yang sama, di tempat lain, Bang Odik sedang menyusun rencana besar untuk menghancurkan Miatun sepenuhnya setelah mendengar desas-desus tentang keanehan yang terjadi. Miatun, yang belum sepenuhnya memahami kekuatannya, perlahan menyadari bahwa jalan hidupnya telah berubah, dan ia harus menghadapi semua ancaman dengan kekuatan yang baru ia temukan. Malam itu, terminal bus sepi dengan hanya suara jangkrik dan angin yang berhembus. Namun ketenangan itu segera pecah ketika 3 anggota ormas masuk dengan niat buruk terhadap Miatun. Bang Odik memerintahkan mereka untuk menyerang, dan dalam sekejap, Miatun yang terpojok mulai merasakan kekuatan aneh mengalir melalui tubuhnya. Ketika salah satu anggota ormas mendekat dengan pisau tajam, Miatun tanpa sadar mengangkat tangannya, dan serangan itu terhenti oleh dorongan energi yang tiba-tiba. Kalian akan membayar semuanya dengan darah, bisik Miatun sambil matanya menyala merah, membuat ormas tersebut mundur ketakutan. Dalam kekacauan itu, Miatun melihat salah satu dari mereka melawan dan tanpa pikir panjang, ia menggunakan kekuatan Rawa Rontek untuk melumpuhkan pria itu dengan satu sentuhan. Tubuh Miatun mulai bersinar, dan dengan gerakan cepat, ia mengatasi 2 anggota ormas lainnya tanpa rasa sakit atau kelelahan. Darah mengucur dari luka-luka mereka, sementara Miatun berdiri tegak di tengah terminal yang kini dipenuhi jejak kekerasan. Gerobak Miatun yang rusak menjadi saksi bisu dari pembantaian itu, sementara dia mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Di balik bayang-bayang, Bang Odik menyaksikan kejadian itu dengan mata penuh kebencian, menyadari bahwa musuhnya kini memiliki kekuatan yang tak terduga. Miatun, yang terluka namun tetap berdiri, menatap ke langit malam, menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Keesokan paginya, berita tentang pembantaian di terminal bus mulai tersebar, menimbulkan kegemparan di kalangan pedagang dan masyarakat setempat. Bang Odik, marah dengan kekuatan Miatun, segera menghubungi polisi korup yang telah menjadi mitra mereka dalam memeras pedagang. Di kantor polisi, Inspektur Jaya menerima laporan dengan ekspresi dingin, sambil menerima suap dari Bang Odik untuk menutupi insiden tersebut. Sementara itu, Arya, seorang polisi muda yang idealis, mulai merasakan ada yang tidak beres dengan kasus ini dan memutuskan untuk menyelidikinya secara diam-diam. Arya menemui Pak Surya di warung minum. Pak Surya, saya rasa ada yang salah dengan pembantaian itu. Bisa ceritakan lebih lanjut? Pak Surya ragu-ragu namun akhirnya menceritakan tentang teror ormas dan kekejaman mereka terhadap pedagang kecil. Arya menyadari bahwa kasus ini lebih besar dari yang ia duga, dan mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap kebenaran. Di sisi lain, Bang Odik mengirimkan peringatan kepada Miatun melalui salah satu anak buahnya, mengancam akan membinasakan dia jika tidak berhenti. Miatun, yang kini menyadari adanya ancaman lebih besar, mulai mencari cara untuk melindungi dirinya dan anaknya dari serangan balasan. Suasana di terminal semakin tegang, dengan Miatun menjadi simbol perlawanan bagi pedagang kecil yang mulai memberanikan diri untuk melawan. Miatun memutuskan untuk tidak tinggal diam dan mulai merencanakan aksi-aksi balas dendamnya terhadap ormas yang menindas. Dengan bantuan kekuatan Rawa Rontek, dia berhasil mengalahkan anggota ormas satu persatu, membuat mereka takut dan mulai melarikan diri. Kabar tentang wanita misterius yang membantai ormas di terminal menyebar cepat, menciptakan aura legenda di kalangan masyarakat. Bang Odik, yang merasa terancam, mengumpulkan lebih banyak anggota ormasnya dan merencanakan serangan besar untuk mengakhiri ancaman Miatun. Miatun, yang semakin mahir menggunakan kekuatannya, mulai merasakan beban emosional dari tindakan balas dendam yang tak terhenti. Pedagang-pedagang lain di terminal mulai memberanikan diri untuk mendukung Miatun secara diam-diam, memberikan informasi dan bantuan logistik. Suatu malam,
Miatun berhasil menggagalkan upaya ormas untuk memeras pedagang dengan menghancurkan peralatan mereka menggunakan kekuatannya. Masyarakat mulai melihat Miatun sebagai pahlawan yang melindungi mereka dari tirani ormas, meningkatkan semangat perlawanan di antara mereka. Bang Odik, yang semakin frustasi, memutuskan untuk membawa senjata lebih berat dan menggandeng pejabat korup untuk memperkuat posisinya. Miatun menyadari bahwa konflik ini tidak hanya tentang dirinya, tetapi tentang keadilan dan masa depan komunitas kecil di terminal bus. Bang Odik mengatur pertemuan rahasia dengan seorang pejabat lokal bernama Bapak Rahmat, yang memiliki kepentingan bisnis ilegal di terminal. Kita harus menghabisi Miatun sebelum dia menjadi ancaman serius, kata Bang Odik sambil menyerahkan sejumlah uang kepada Bapak Rahmat. Sementara itu, Arya menemukan bukti kuat bahwa Inspektur Jaya terlibat dalam jaringan kriminal bersama Bang Odik. Arya menghadapi dilema moral, antara melaporkan temuan ini dan mempertaruhkan karir serta keselamatan dirinya. Dalam usaha untuk mendapatkan lebih banyak informasi, Arya menyusup ke dalam markas ormas dan menemukan rencana mereka untuk menyerang Miatun secara besar-besaran. Miatun, yang semakin mendengar bisikan leluhurnya, mulai memahami bahwa rawa rontek bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan strategis. Dengan bantuan Arya, yang kini menjadi sekutunya, Miatun mulai merancang strategi untuk menghentikan konspirasi yang melibatkan polisi korup dan ormas. Mereka berdua bekerja sama untuk mengumpulkan bukti dan menggalang dukungan dari pedagang lain yang juga menjadi korban. Bang Odik, mengetahui bahwa konspirasi mulai terungkap, mempercepat rencananya untuk menyerang Miatun dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Ketegangan memuncak di terminal bus, dengan Miatun dan Arya siap menghadapi ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Pada malam yang ditentukan, ormas yang dipimpin Bang Odik melakukan serangan massal ke gerobak Miatun dengan senjata lengkap dan dukungan polisi korup. Miatun, yang telah mempersiapkan diri, menyambut serangan tersebut dengan tenang, menggunakan kekuatan rawa rontek untuk melawan setiap musuh yang mendekat. Lampu-lampu terminal berkedip-kedip sementara suara benturan dan teriakan memenuhi udara, menciptakan suasana pertempuran yang brutal. Arya, yang berada di sisi Miatun, menggunakan keahliannya sebagai polisi untuk mengalihkan perhatian ormas dan membantu melindungi warga sipil. Gerobak Miatun menjadi medan pertempuran, dengan onde-onde dan barang dagang lainnya terhambur di sekitar, menambah kekacauan. Miatun berhasil memusnahkan puluhan anggota ormas dengan serangan cepat dan tepat, namun setiap kali ia membunuh, dia merasakan kekuatan rawa rontek menghisap sebagian jiwanya. Bang Odik muncul di tengah pertempuran, menghadapi Miatun secara langsung dengan pisau raksasa, sambil mengejek, "Kamu pikir bisa mengalahkan aku sendirian?" Pertarungan mereka berlangsung sengit, dengan Miatun menghindari serangan pisau Bang Odik dan membalas dengan kekuatan mistisnya. Pada akhirnya, Miatun berhasil melumpuhkan Bang Odik, namun kekuatan rawa rontek membuatnya semakin kehilangan sisi kemanusiaannya. Terminal bus yang dulunya sibuk kini hancur lebur, dan Miatun berdiri di tengah reruntuhan, menyadari bahwa perjuangannya masih jauh dari selesai. Setelah pertempuran, Arya mendekati Miatun yang tampak lelah namun tetap kuat. "Kamu harus berhenti, Miatun. Ini tidak akan pernah berakhir." Miatun menatap Arya dengan mata yang penuh luka. "Aku tidak punya pilihan lain, Arya. Mereka sudah menghancurkan hidup kami." Arya merasakan beban moral yang berat. "Ada cara lain untuk melawan ketidakadilan tanpa harus membunuh. Kita bisa melaporkannya." Miatun menggeleng. "Polisi sendiri korup. Mereka tidak akan pernah mendengar kita. Satu-satunya jalan adalah balas dendam." Arya mencoba meyakinkan Miatun dengan menunjukkan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan. "Lihat ini, kita bisa membawa ini ke media. Masyarakat akan mendukung." Miatun memandang bukti tersebut, namun tatapannya tetap keras. "Media juga bisa dipengaruhi. Aku sudah kehilangan terlalu banyak." Arya, yang kini merasa bertanggung jawab, berkata, "Jika kita bekerja sama, kita bisa mengalahkan mereka tanpa harus menjadi monster." Miatun merenung sejenak, lalu berkata, "Mungkin ada sedikit kebenaran dalam apa yang kamu katakan, tapi jalannya tidak akan mudah." Mereka berdua memutuskan untuk menyusun rencana baru yang melibatkan pengungkapan korupsi dan jaringan kriminal yang lebih besar. Hubungan mereka semakin erat, meskipun ketegangan dari konflik yang terus berlanjut membuat setiap langkah mereka penuh risiko. Dengan keberanian baru, Miatun dan Arya menyusup ke markas ormas yang tersembunyi di dalam gudang tua di pinggir terminal. Mereka bergerak diam-diam di lorong gelap, menghindari patroli ormas yang masih aktif setelah pertempuran malam sebelumnya.
Setelah beberapa menit pencarian, mereka menemukan ruang bawah tanah yang penuh dengan dokumen dan barang bukti tentang jaringan kriminal besar yang melibatkan pejabat tinggi. Ini lebih dari sekadar pemerasan di terminal. Mereka terlibat dalam narkoba, prostitusi, dan pencucian uang, ujar Arya sambil mengambil beberapa dokumen penting. Miatun merasakan kekuatan rawa Rontek semakin kuat, seolah-olah darah keluarganya memberinya kekuatan untuk mengungkap kebenaran. Tiba-tiba, alarm keras berbunyi, menandakan bahwa mereka telah terdeteksi oleh Ormas, memaksa mereka untuk bertindak cepat. Miatun dan Arya berjuang keras untuk keluar dari markas, menggunakan kombinasi kekuatan mistis dan taktik militer yang diajarkan Arya. Di tengah pelarian, Miatun menemukan foto-foto lama yang menunjukkan hubungan antara Bang Odik dan pejabat korup, memperkuat tekad mereka untuk menghentikan konspirasi ini. Setelah berhasil keluar, mereka menyimpan bukti tersebut dengan aman, mengetahui bahwa ini adalah kunci untuk mengalahkan musuh mereka. Malam itu, Miatun dan Arya beristirahat di tempat persembunyian mereka, menyadari bahwa perang mereka baru saja dimulai dan bahaya yang lebih besar masih menanti. Bang Odik, yang merasa dikhianati setelah bukti jaringan kriminal ditemukan, merencanakan aksi balasan yang paling kejam dengan menculik Nisa. Suatu malam, saat Miatun sedang tidur, anaknya tiba-tiba hilang tanpa jejak, meninggalkan Miatun dalam kepanikan dan kemarahan. Miatun segera menyadari bahwa ini adalah balasan dari Bang Odik dan memutuskan untuk tidak hanya membalas dendam, tetapi juga menyelamatkan Nisa. Dengan bantuan Arya, mereka mulai melacak jejak anak Miatun yang diculik, mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh Ormas. Pencarian mereka membawa mereka ke sebuah bangunan tua di pinggiran kota, di mana Nisa disekap dan dijadikan sandera oleh Bang Odik. Miatun, yang dibakar oleh amarah, menggunakan kekuatan rawa Rontek dengan lebih intens, memusnahkan segala rintangan yang menghadang. Di tengah konfrontasi, Bang Odik muncul dengan senjata penuh, mengancam akan membunuh Nisa jika Miatun tidak menyerah. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku dan mendapatkan kembali anakmu? Aku akan pastikan kamu menyesal, ujar Bang Odik dengan mata penuh kebencian. Miatun, dengan tekad baja, menyerang Bang Odik tanpa ampun, sementara Arya berusaha melindungi Nisa dari bahaya. Pertempuran sengit berlangsung, dan pada akhirnya, Miatun berhasil mengalahkan Bang Odik, namun dengan luka parah yang hampir mengakhiri hidupnya. Setelah pertempuran, Miatun berdiri di atas tubuh Bang Odik yang tergeletak. Napasnya terengah-engah namun matanya bersinar penuh kemenangan. Arya berlari mendekat dengan Nisa di tangan. Kamu baik-baik saja, Bu. Bang Odik sudah tidak mengancam lagi. Namun, di saat itu, seorang pria misterius muncul dari bayangan, mengenakan jas gelap dan wajah tersembunyi, mengungkapkan bahwa Bang Odik hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Kamu pikir ini selesai? Masih banyak yang lebih tinggi yang tidak suka gangguanmu, kata pria itu dengan suara dingin sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Miatun dan Arya menyadari bahwa mereka masih menghadapi musuh yang lebih kuat dan berbahaya, yang mengendalikan jaringan kriminal dari balik layar. Dengan bukti yang telah mereka kumpulkan, mereka mengetahui bahwa konspirasi ini melibatkan pejabat tinggi dan mafia besar yang memiliki pengaruh luas. Miatun merasa frustasi namun tidak mau menyerah. Kita harus melanjutkan perjuangan ini, Arya, untuk semua yang telah menderita. Arya setuju, kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus menghentikan mereka satu persatu dan mengungkap kebenaran. Mereka berdua mulai merancang rencana untuk menghadapi aktor utama di balik jaringan kriminal ini, meski tahu risiko yang harus dihadapi sangat besar. Dengan semangat baru, Miatun dan Arya bertekad untuk menggulingkan kekuasaan korup dan membawa keadilan bagi komunitas mereka. Setelah kematian Bang Odik, Inspektur Jaya yang terlibat dalam jaringan kriminal mulai merasakan tekanan dari pejabat kota untuk menangkap Miatun. Polisi korup mengirimkan tim khusus untuk memburu Miatun, memanfaatkan koneksi mereka untuk menyamar dan menyerang tanpa ampun. Miatun dan Arya semakin waspada, menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi Ormas, tetapi juga aparat penegak hukum yang korup. Suatu malam, tim polisi menyergap tempat persembunyian mereka, memaksa Miatun dan Arya untuk melarikan diri ke dalam labirin lorong terminal yang gelap. Dengan kekuatan rawa Rontek, Miatun berhasil menahan serangan polisi, sementara Arya menggunakan pengetahuannya tentang taktik militer untuk melindungi mereka. Kita harus pergi ke tempat yang aman, di mana mereka tidak bisa menemukan kita lagi, ujar Arya sambil menarik Miatun ke jalan pintas tersembunyi. Namun, kejaran polisi semakin dekat, dan mereka harus bersembunyi di sebuah gedung kosong yang penuh dengan bahaya dan jebakan.
Dalam keputusasaan, Miyatun menggunakan kekuatan rawa rontek untuk menciptakan ilusi, membingungkan para pengejar dan memberikan waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Setelah berhasil menghindari pengejaran, Miyatun menyadari bahwa perjuangan mereka semakin berbahaya, dan mereka harus mencari aliansi baru untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Dengan tekad yang semakin kuat, Miyatun dan Arya berjanji untuk terus melawan, meski harus menghadapi musuh yang tidak terlihat dan sangat berkuasa. Arya, yang semakin menyadari kebenaran di balik jaringan kriminal, memutuskan untuk secara resmi berpihak pada Miyatun meski itu berarti mengkhianati institusinya. Dalam sebuah pertemuan rahasia, Arya menyerahkan semua bukti yang telah dikumpulkannya kepada Miyatun. Ini semua bukti tentang korupsi dan keterlibatan pejabat tinggi, kita harus menggunakannya dengan bijak. Miyatun terkejut dan berterima kasih. Terima kasih, Arya. Dengan ini, kita punya peluang untuk menggulingkan mereka. Namun, keputusan Arya untuk melawan sistem membuatnya menjadi target utama bagi rekan-rekannya yang masih korup. Sementara itu, Miyatun dan Arya mulai merencanakan serangan strategis untuk menghentikan jaringan kriminal, memanfaatkan bukti yang telah mereka kumpulkan. Mereka merekrut beberapa pedagang dan warga yang setia untuk membantu mereka dalam misi ini, membentuk aliansi kecil namun kuat. Dalam persiapan mereka, Miyatun semakin menguasai kekuatan rawa rontek, belajar mengendalikan energi mistisnya dengan lebih baik. Arya menggunakan keahliannya sebagai polisi untuk mengorganisir serangan dan memastikan bahwa setiap langkah mereka terkoordinasi dengan baik. Bang Odik yang telah dikalahkan, ternyata telah meninggalkan warisan kekuasaan yang lebih besar, yang kini berusaha untuk mempertahankan kontrolnya melalui jaringan yang lebih luas. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Miyatun dan Arya melangkah maju, siap menghadapi tantangan terbesar mereka untuk membawa keadilan dan perdamaian bagi komunitas mereka. Semakin sering Miyatun menggunakan kekuatan rawa rontek, semakin ia merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri, tubuhnya mulai berubah menjadi lebih kekar dan matanya semakin dingin. Arya memperhatikan perubahan ini dan mencoba mengingatkan, Miyatun, jangan biarkan kekuatan itu menguasaimu, ingat siapa dirimu sebenarnya. Namun, Miyatun merasa semakin tergantung pada kekuatan tersebut. Ini satu-satunya cara untuk melindungi kita, Arya. Tanpa ini, mereka akan terus menyerang. Suatu malam, Miyatun terlibat dalam pertempuran sengit dengan sekelompok polisi korup yang mencoba membunuhnya, namun ia hampir kehilangan kendali dan menyerang tanpa pikir panjang. Arya berhasil menghentikannya tepat saat Miyatun hampir membunuh seorang polisi muda yang sebenarnya juga dipaksa untuk bergabung dengan jaringan kriminal. Lihat apa yang sudah kamu lakukan, Miyatun. Kamu hampir membunuh orang yang tak bersalah, kata Arya dengan sedih, mencoba membawa Miyatun kembali ke sisi kemanusiaannya. Miyatun merasa hancur, menyadari bahwa kekuatan rawa rontek telah mengikis sifat baik dalam dirinya. Aku tidak mau jadi seperti ini, Arya, tapi aku tak punya pilihan lain. Arya memutuskan untuk mencari cara untuk membantu Miyatun mengendalikan kekuatannya tanpa harus terus membunuh. Kita harus mencari solusi lain, ada cara untuk mengatasi ini. Dalam pencariannya, mereka menemukan seorang dukun tua yang dikenal memiliki pengetahuan tentang kekuatan mistis dan cara mengendalikannya. Dengan harapan baru, Miyatun dan Arya memutuskan untuk mencari dukun tersebut, berharap bisa menyelamatkan Miyatun dari kehilangan kemanusiaannya sepenuhnya. Setelah mendapatkan bantuan dari dukun tua, Miyatun belajar cara mengendalikan kekuatan rawa rontek dengan lebih baik, mengurangi dampak negatif pada dirinya. Dengan kekuatan yang terkontrol, Miyatun dan Arya mulai melancarkan serangan terkoordinasi terhadap pejabat korup dan markas mafia yang mendukung mereka. Mereka menyusup ke kantor-kantor pejabat, menghancurkan bukti-bukti korupsi dan membebaskan para korban yang ditindas. Miyatun menggunakan kekuatan mistisnya untuk mengatasi keamanan yang ketat, sementara Arya memastikan setiap langkah mereka terencana dengan matang. Dalam sebuah misi besar, mereka menyerang markas mafia utama, menghancurkan jaringan narkoba dan prostitusi yang selama ini dikelola oleh pejabat korup. Pertempuran di markas mafia berlangsung hebat, dengan Miyatun menghadapi sejumlah penjaga bersenjata sambil tetap menjaga kendali atas kekuatannya. Arya, menggunakan keahliannya, berhasil menahan para polisi korup yang mencoba menggagalkan misi mereka, memastikan bahwa mereka bisa menyelesaikan tugasnya. Setelah berhasil menghancurkan markas utama, Miyatun dan Arya mengumumkan kejahatan jaringan tersebut kepada publik, memicu kegemparan dan pemberontakan di masyarakat. Dengan jaringan kriminal yang kini terungkap, Miyatun dan Arya menjadi simbol perlawanan dan keadilan bagi banyak orang yang selama ini menderita. Namun,
Mereka menyadari bahwa perjuangan mereka belum usai, karena masih banyak musuh yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan dan membalas dendam. Setelah serangan besar-besaran terhadap jaringan kriminal, Bang Odik yang sempat dipikir Miatun telah mati ternyata masih memiliki aliansi kuat yang merencanakan balasan. Dalam upaya untuk menggulingkan Miatun dan Arya, mereka merencanakan serangan mendadak ke tempat persembunyian Miatun. Saat Miatun sedang bersama Nisa di rumah, serangan tiba-tiba datang dari berbagai arah, menghancurkan segalanya dalam hitungan detik. Miatun berusaha melindungi Nisa dengan segala kekuatan yang dimilikinya, namun serangan tersebut terlalu kuat dan brutal, membuat Nisa terluka parah. Arya, yang berada di sampingnya, mencoba menenangkan Miatun sambil berjuang melawan penyerang yang terus mendatangi mereka. Dalam kekacauan itu, Miatun menyadari bahwa balas dendam yang ia jalani telah mengakibatkan penderitaan yang lebih besar, termasuk kehilangan anaknya. Dengan mata yang penuh air mata, Miatun menggunakan kekuatan rawa rontek untuk menghentikan serangan tersebut, namun terlalu banyak korban yang sudah jatuh. Setelah serangan reda, Miatun memeluk Nisa yang terluka, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengakhiri semua kekerasan ini. Arya, yang juga terluka, berkata, "Kita harus berhenti, Miatun, ini sudah melampaui tujuan awal kita." Miatun menatap langit malam, menyadari bahwa balas dendam telah menghancurkan segalanya yang ia cintai, dan kini ia harus mencari jalan penebusan. Dengan hati yang hancur, Miatun memutuskan untuk mengakhiri penggunaan kekuatan rawa rontek dan mencari cara untuk menebus dosa-dosa yang telah dilakukannya. Arya, yang setia di sisinya, membantu Miatun menghubungi dukun tua untuk mencari solusi agar kekuatan rawa rontek dapat dikendalikan tanpa harus membunuh. Dukun tua memberitahu mereka bahwa penebusan hanya bisa dicapai dengan mengorbankan kekuatan rawa rontek dan mengungkap seluruh jaringan kriminal kepada publik. Miatun dan Arya mulai menyusun rencana untuk mengumpulkan semua bukti yang telah mereka kumpulkan dan mempresentasikannya kepada media dan masyarakat. Mereka mengadakan pertemuan rahasia dengan jurnalis independen yang bersedia membantu mengungkap kebenaran, meski menghadapi risiko tinggi. Dalam proses pengungkapan, Miatun berbicara di depan publik tentang penderitaan yang dialaminya dan kekuatan rawa rontek yang telah mengubah hidupnya. Reaksi masyarakat luar biasa, dengan gelombang dukungan dan protes besar-besaran menuntut keadilan dan perubahan di terminal bus. Bang Odik dan aliansinya yang tersisa berusaha menggagalkan pengungkapan ini, namun tekanan dari masyarakat membuat mereka semakin terpojok. Pada titik puncaknya, Miatun menggunakan sisa kekuatan rawa rontek untuk menghancurkan pusat jaringan kriminal dan memastikan tidak ada lagi yang bisa menyalahgunakannya. Dengan penebusan diri yang tercapai, Miatun melepaskan kekuatan rawa rontek, meski itu berarti kehilangan segala kekuatan mistisnya, dan memulai hidup baru bersama Arya dan Nisa. Setelah mengorbankan kekuatannya, Miatun menyadari bahwa perjuangannya telah mengakhiri jaringan kriminal dan membawa kedamaian sementara di terminal bus. Namun, harga yang harus dibayarkan terlalu mahal. Nisa yang terluka parah meninggal di sisi Miatun dan Arya, meninggalkan duka mendalam. Miatun menangis di pemakaman Nisa, mengenang semua pengorbanan dan perjuangan yang telah mereka lalui bersama. Arya, yang kini menjadi sahabat sejati Miatun, bersumpah untuk terus melanjutkan perjuangan mereka dengan cara yang lebih damai dan legal. Masyarakat di terminal bus mulai membangun kembali komunitas mereka, menjadikan terminal sebagai simbol perlawanan dan keadilan. Miatun, meski kehilangan kekuatan dan anaknya, tetap dihormati sebagai pahlawan yang telah menginspirasi perubahan besar. Dalam suatu perayaan kecil di terminal, masyarakat mengenang jasa Miatun dengan membangun patungnya sebagai simbol keberanian dan pengorbanan. Arya mengambil peran sebagai pemimpin komunitas, memastikan bahwa keadilan dan transparansi tetap dijaga, menghindari kembalinya korupsi. Miatun menemukan kedamaian dalam kenangan dan warisan yang ditinggalkannya, menyadari bahwa perjuangannya bukanlah sia-sia. Dengan mata yang penuh harapan, Miatun memandang masa depan, yakin bahwa meski berakhir dengan tragedi, perjuangan mereka telah membuka jalan menuju perubahan yang lebih baik.